Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2985. Kemunculan Kaisar Yao Tian mengakhiri perdebatan di antara kerumunan. Kekuatan-kekuatan di dunia memiliki pendapat yang berbeda. Ada banyak perdebatan dalam 3 hari terakhir. Beberapa orang mengatakan bahwa paviliun Wang Tian milik klan Tian dan seharusnya berada di raksasa, dan tidak dapat diatur sendiri. Dikatakan juga bahwa klan Ming dan klan Tian adalah satu hari dan satu tanah, dan mereka harus sama, melampaui tanah terlarang hidup dan mati. Apa yang dikatakan Mu Nian-gui hanyalah pemahamannya tentang era ini. Terlebih lagi, itu melibatkan banyak kekuatan tersembunyi yang belum muncul. Lin Yan hanya hampir setuju dengan kata-kata Mu Nian-gui, tidak setiap kalimat disetujui, dan pasti ada pendapat yang berbeda. Secara khusus, dalam 3 hari terakhir, Lin Yan merasa bahwa Mu Nian-gui dan Zhang Ai memiliki hubungan dengan tanah terlarang. Dalam 3 hari terakhir, Mu Nian-gui dan Zhang Ai telah berbicara lagi, dan terus terang mengatakan bahwa tanah terlarang hidup dan mati adalah keberadaan yang paling kuat kecuali untuk klan, sekte, klan Tian dan beberapa kekuatan tersembunyi. Ini agak disengaja. Di mulut mereka, tanah terlarang itu mengerikan, melampaui klan Ming. Ini sengaja menaikkan status tanah terlarang hidup dan mati. Saat itu, Lin Yan jelas ingat dari buku-buku kuno klan Lin bahwa tanah terlarang hidup dan mati Mingbi bahkan lebih luar biasa. Ini juga merupakan titik di mana Lin Yan dan Mu Nian-gui memiliki beberapa perbedaan pendapat tentang peringkat kekuatan di dunia. Catatan dalam buku-buku kuno klan Lin harus benar. Mu Nian-gui dan Zhang Ai bersikeras mengatakan ini, dan itu jelas tidak sesederhana itu. Lebih dari 1 dekade yang lalu, ketika keduanya tiba-tiba muncul, Lin Yan meragukan mereka. Sekarang, kecurigaannya terhadap mereka secara bertahap semakin dalam. Boom! Namun, pada saat ini, aura Yao Tiandi meraung, membuat mata semua orang terfokus padanya. Wus wus wus. Pada saat ini, banyak Tiandi juga muncul. Banyak peti mati batu tergantung di udara, menunjuk langsung ke pemakaman Wuji. Beberapa jenius juga berdiri di udara, mata mereka menyala. Kong An dan Feng Qianling dari klan Taoti kuno dan klan Phoenix kuno muncul, dan di belakang mereka, ada ratusan praktisi dari klan mereka. Kali ini, pertempurannya bahkan lebih besar. Qiong Ye juga berdiri dengan gagah, dan di belakangnya, ada puluhan orang. Selain mereka, ada juga beberapa kultivator dari suku binatang purba. Hanya kultivator bernama Qian Yang sendirian. Lin Yan juga menatapnya lagi. Aura pada orang ini sangat kuat, cukup misterius untuk menyembunyikan suku asalnya. Namun Lin Yan masih menduga bahwa Qian Yang berasal dari suku kekacauan kuno. Suku kekacauan kuno, seperti naga kuno, Phoenix kuno, suku kerakusan kuno, Del, adalah ras tertinggi di antara suku binatang purba. Namun, semua orang tampaknya menunggu. Bahkan Yao Tiandi pun sama. Sekarang rambutnya beruban, dan hampir tidak ada rambut hitam. Penampilannya telah jauh menua dalam 3 hari terakhir. Namun, semangat juangnya masih kuat. 3 jam lagi. Lin Yan berkonsentrasi dan menatap langit. Dia tahu apa yang ditunggu-tunggu orang-orang ini. Sebuah rune mengembun di pemakaman dan bertahan di dunia, melambangkan aura pemakaman yang telah surut ribuan mil. Namun, rune itu masih menggantung di langit. Baru setelah 3 jam, ketika kekuatan matahari mencapai puncaknya, penghalang pemakaman itu melemah. Namun, Lin Yan menggerakkan tubuhnya dan menggunakan teknik pembunuh darah secara ekstrim. Seperti bayangan, ia langsung menghindari perhatian semua orang di bawah rune penyembunyi langit yang masih tersisa dan memasuki Wuji. Di dalam pemakaman, dia melangkah maju selangkah. Di pemakaman Wuji, aura di sini memang sedikit melemah, dan niat membunuhnya juga memudar. Namun ketika Lin Yan memasuki tempat ini, dia masih merasakan kekuatan tak berujung yang melekat padanya. Kekuatan semacam ini sangat mengerikan. Bahkan di tanah, ada praktisi dengan ekspresi kosong berjalan keluar dari pemakaman, dan kemudian terus maju. Pemakaman besar itu memancarkan niat membunuh yang tak berujung. Wow, pada saat ini, kekuatan yang tak dapat dijelaskan menyapu ke arah Lin Yan, tetapi jimat Tian Heng di dahinya menyala, dan kekuatan di sekitarnya menghilang dalam sekejap. Setelah mengumpulkan 7 buku surgawi, ada hubungan yang tak dapat dijelaskan antara buku-buku surgawi, yang juga membuat pemahaman Lin Yan tentang teknik Tian Heng lebih dalam. Di bawah jimat Tian Heng ini, Lin Yan dapat masuk lebih dalam ke sini. Wus, wus, wus. Kecepatan Lin Yan sangat cepat, dan cahayanya seperti kilat.
Banyak formasi di tanah terkondensasi olehnya. Namun, ketika ia hendak melangkah ke tanah 1000 mil, aura yang sangat kuat langsung memenuhi udara. Bahkan Lin Yan mengerutkan kening. Di depannya, sebuah tubuh bercokol. Tubuhnya seperti gunung batu, tetapi kepalanya seperti binatang buas, dan ada aura ganas di tubuhnya. Tapi sekarang dia tertidur. Lin Yan memusatkan pikirannya, dia bisa merasakan aura ini, itu adalah keberadaan yang Yao Tian dilawan. Bas! Rune Lin Yan langsung mengembun, dan dalam sekejap ia meletakkan formasi di sini. Ini adalah formasi pembunuhan abadi yang sebenarnya. Setiap rune adalah kekuatan pamungkas yang bisa dikendalikan Lin Yan. Jika Lin Yan ingin memasang formasi pembunuhan abadi sebelumnya, bahkan Lin Yan harus menghabiskan waktu yang sangat lama di sini, tetapi sekarang Lin Yan mengeluarkan beberapa harta yang Yao Tian dipertaruhkan dengan para kaisar itu dalam pertempuran Yuanling, yang sangat mempersingkat waktu. 2 jam kemudian, Lin Yan menghembuskan napas keruh. Untungnya, dalam 2 jam ini, keberadaan tanah terlarang hidup dan mati ini tidak terbangun. Wus! Lin Yan melewati keberadaan ini, ia tak menoleh ke belakang, dan langsung menuju ke bagian terdalam. Begitu ia menginjakkan kaki di tanah seluas 1000 mil ini, hawa membunuh di dalamnya begitu pekat. Segalanya terasa begitu suram dan muram. Lin Yan bisa merasakan hilangnya vitalitas dengan cepat, dan hanya di bawah rune Tianheng ia mampu sepenuhnya melawan kekuatan tempat ini. Pemakaman Wuji dapat merampas vitalitas, dan vitalitas itu. Lin Yan menatap ke kejauhan dengan penuh konsentrasi, dan vitalitas itu benar-benar menuju ke pemakaman terdalam. Arus besar langit dan bumi sedang bekerja, dan Lin Yan merasa bahwa tidak ada vitalitas di sekitar seluruh pemakaman Wuji. Namun, pemakaman di bagian terdalam penuh dengan vitalitas. 10.000 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu, tidak seperti ini. Pemakaman Wuji telah berubah begitu banyak dalam 10 tahun. Boom! Saat berikutnya, Lin Yan sekali lagi terpaku pada banyak rune di sini, dan di bawah mata langit, ia bahkan menghafal medan di sini, yang tidak jauh berbeda dari tahun itu. Namun, ada banyak pemakaman kosong di sini. Namun, ada juga beberapa pemakaman yang masih ada. Di samping pemakaman, terdapat beberapa prasasti batu bertuliskan nama-nama pemilik pemakaman. Ada cukup banyak prasasti di samping Lin Yan. Misalnya, klan Feng, Feng Yu. Klan Su, Su Muyi. Klan Wan, Wan King. Namun, saat ini, Lin Yan sedang menatap sebuah pemakaman. Pemakaman itu juga kosong, tetapi lingkungan pemakaman berbeda dari yang lain, dan langkah kaki terdengar dari arah yang berlawanan. Klan Fang, Fang Wudi. Melihat kelima kata ini, mata Lin Yan menyipit. Ia tidak asing dengan nama ini. Di Gunung Wanling di alam Wanling, Fang Wudi sedang menjaga sebuah pos pemeriksaan. Lin Yan bertemu dengannya, tetapi ia tidak menyangka Fang Wudi pernah ke pemakaman Wuji ini. Saat itu, apakah ia mengubur tubuhnya sendiri, jiwanya, atau bahkan napasnya? Semua ini sulit disimpulkan. Namun satu hal yang dapat dipastikan, Fang Wudi benar-benar hidup.